Community Online Service. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Aku harap kita semua tetap dalam kondisi yang sehat, kapanpun dan dimanapun kita berada. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah, dan tetap semangat ya! Oh ya, buat teman-teman yang belum follow Instagram kita, boleh nih follow Instagram kita di @gbps.com. Dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel kita di @youtube.gps. Dan nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya minggu depan kita bisa beribadah bersama lagi di Youtube Online Service. Aku juga mengajak teman-teman buat join chat, dimana di chat itu kita bisa saling cerita, saling menguatkan, dan pastinya bisa belajar banyak hal. Buat yang tanya-tanya tentang chat, boleh banget ya Instagram kita. Dan buat teman-teman yang mungkin sedang dalam pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nah, teman-teman masih ingat kan minggu lalu kita sudah bahas tentang apa? Ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang to be like Christ, di mana dalam jadi serupa dengan Tuhan, kita harus mau percaya sama Tuhan, mau berserah kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang memproses kita dengan caranya Tuhan. Dan yang kedua, kita harus semua taat dan setia sama prosesnya Tuhan, supaya kita bisa lebih memahami apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sebelum memulai ibadah online pada hari ini, mari kita dengarkan tema untuk 1 bulan ke depan. Dan inilah Leader Message. Halo, shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semua masih sehat ya? Tetap stay healthy, stay safe ya. Jaga protokol keselamatan, pakai masker, minum vitamin, pokoknya sehat selalu. Oke, jadi teman-teman, untuk di bulan ini, bulan Februari, bulan penuh kasih sayang, dan bulan-bulan berikutnya kita akan membahas siapa diri kita dan bagaimana harusnya kita bersikap, bertindak, berpikir, dan perasaan yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ketika kita menerima dan percaya Tuhan sebagai Juru Selamat kita, Allah menyematkan identitas baru dalam diri kita. Identitas itu menandai suatu relasi antara kita dengan Allah, yaitu Allah sebagai pencipta dan kita sebagai ciptaannya yang sesuai dengan gambar dan rupanya. Selain itu, kita juga memiliki hubungan sebagai bapa dan anak. Allah merindukan dengan identitas itu kita bisa terpengaruh nilai Kristus dalam setiap tindakan, pikiran, dan perasaan kita. Untuk itu teman-teman, mari kita tetap ibadah, setia dalam ibadah supaya kita semakin mengerti dan memahami apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom teman-teman semuanya. Selamat sore, berjumpa lagi dalam ibadah online sore hari ini. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami, berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Sore hari ini Tuhan, tiba saatnya untuk kami datang sama Engkau, kami memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Biarlah nama-Mu Tuhan dapat kami permuliakan dan Engkau dapat boleh disenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa
kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Mari bersama-sama kita mau katakan, besarlah, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus Allah perkasa. Berikan sorak-sorai buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Engkau besar Tuhan, karena Engkau dahsyat buat setiap kami. Gak ada alasan buat setiap kami untuk takut padamu. Gak ada alasan untuk setiap kami ragu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau jadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampir tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku, segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku memuja-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan, oh, terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Oh Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk memuji-Mu. Engkau yang layak terima segala pujian sembah kami. Segala pujian sembah kami. Haleluya, haleluya. Oh,
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah sore hari ini. Biarlah Tuhan kami dapat boleh rasakan Engkau, kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kau nyata untuk setiap kami. Kami mau rasakan itu Tuhan. Ya Tuhan, tiba saatnya untuk setiap kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berkati hamba-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan dapat boleh terberkati oleh kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan yang kedua di tahun 2021. Di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana tema yang diberikan kepada saya adalah siapa saya atau siapa diriku. Di mana kalau kita berkata siapakah saya, itu selalu menjadi satu pertanyaan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kita harus bisa menjawab dengan jawaban yang benar, karena menjawab pertanyaan itu siapakah aku ini adalah satu jawaban yang harus kita jawab dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa menjalani hidup kita itu tidak sia-sia. Kenapa yang saya katakan supaya hidup kita tidak jalannya sia-sia? Karena kita harus memiliki konsep diri yang benar di dalam diri kita. Oleh karena itu kita mau membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Galatia pasal yang keempat. Dikatakan demikian, tidak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka supaya takluk kepada hukum Taurat, supaya diberikan menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Puji nama Tuhan. Di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, siapakah aku? Di mana kita mau lihat di dalam Galatia ini, kita melihat bahwa surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus. Surat yang pertama kali yang ditulis oleh Rasul Paulus, di mana surat ini adalah surat yang sangat memberkati setiap orang yang membacanya. Kenapa? Karena konsep Allah, konsep tentang anak, konsep tentang budak dijelaskan, tentang konsep anak yang merdeka itu juga dijelaskan di dalam surat Galatia ini. Namun di sini kita mau belajar secara khusus di dalam Galatia pasal yang keempat ini dikatakan siapakah aku? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita adalah anak Allah. Jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa anak Allah, kita adalah anak-anak Allah yang dipanggil untuk kepentingan Tuhan di dunia ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melihat bahwa keterpanggilan sebagai anak-anak inilah, maka kita menjadi ahli waris di dunia ini. Maka kita sebagai ahli waris, maka kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan.
Kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan ini. Konsep diri kita adalah seorang anak Allah. Ketika kita mengetahui diri kita sebagai anak Allah, maka hidup kita tidak akan menjadi sia-sia. Karena kita tahu bahwa diri kita adalah anak Allah. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Hidup sebagai ahli waris itu harus melalui proses yang namanya pendewasaan. Tentu kalau kita membaca di dalam ayat yang 1 tadi, jelas dikatakan bahwa seorang anak itu kalau belum akil balik, dia juga belum memperoleh hak sepenuhnya. Dikatakan bahwa selama anak ahli waris itu belum akil balik, maka dia tidak berbeda dengan seorang hamba yang tidak memiliki kepemilikan. Tetapi kita bisa melihat ketika kita menjadi ahli waris, nah kita bisa menjadi seorang yang menikmati apa yang diberikan kepada kita sebagai anaknya. Nah, kita melihat bahwa warisan adalah sesuatu yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Demikian juga Allah memberikan warisannya kepada kita karena kita sebagai anak Allah. Warisan bukan hanya berbicara tentang harta saja yang seringkali kita dengar, yang seringkali kita lihat perdebatan keluarga hanya berebut harta saja. Tetapi warisan itu bisa juga banyak hal, termasuk nilai-nilai karakter dari orang tua kita. Itu juga merupakan warisan yang diberikan dalam kehidupan kita. Apa yang ditabur atau apa yang diberikan kepada orang tua kepada anak, itu yang kita terima. Baik itu baik maupun itu buruk, kadang-kadang kita terima dari orang tua kita. Namun kita mau melihat bahwa untuk menjadi seorang ahli waris dalam kerajaan Allah, kita mau melihat bahwa kita harus belajar untuk menjadi anak terlebih dahulu. Di mana seorang ahli waris itu yang belum dewasa belum bisa menerima warisan. Tentu saja kalau kita punya anak kita yang masih kecil, ya dia belum bisa untuk terima warisan dari orang tuanya. Itu pun mesti ada hak perwalian dulu baru dia bisa menerima. Oleh karena itu, setiap orang yang ahli waris kerajaan Allah itu harus terlebih dahulu harus dewasa. Nah, menuju dewasa ini adalah satu proses di mana kita ini harus melakukan apa yang menjadi hak-hak kita. Ahli waris adalah apa yang kita warisi dari kerajaan Allah. Kalau Allah memiliki warisan, itu diberikan kepada kita. Apa yang diwariskan oleh Tuhan kepada kita, yaitu keselamatan. Janji keselamatan diberikan kepada kita, kita menerima janji itu, dan keselamatan itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam penebusannya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka dari seorang perempuan ia takluk kepada hukum Taurat. Di mana ayat yang 5 dikatakan, ia mengutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kita bisa melihat satu hal yang luar biasa, bahwa ketika kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, kita sudah diselamatkan. Allah sudah mengutus anaknya untuk menebus kita, yaitu janji keselamatannya sudah dinyatakan. Selain kita menerima janji keselamatan, ternyata ahli waris juga harus bertindak menurut nilai-nilai kerajaan Allah. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki sikap yang sama dengan Bapa kita. Apa yang dimiliki oleh Bapa apa yang dimiliki Bapa di dalam Bapa harus kita miliki dalam hidup kita. Di mana Bapa mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai anak, kita harus bisa menjadi orang yang siap untuk dididik. Kita sebagai anak selalu siap untuk diajar oleh orang tua kita. Orang tua itu mengajar kita untuk menjadi satu pribadi yang baik. Itu adalah satu proses pendidikan. Nah, ketika kita lihat bahwa anak itu dididik atau diajar oleh orang tuanya, itu bukan berarti orang tua itu jahat, tetapi orang tua ini menjadikan kita menjadi anak yang memiliki kualitas yang baik. Karena itu kita harus dibentuk dan kita harus tetap mengasihi Bapa. Nah, selain itu kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, bahwa kita ini harus memiliki hubungan yang dekat. Sebagai seorang anak, kita juga harus memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa kita. Kalau kita sebagai anak yang tidak dekat dengan orang tua kita, maka kita akan memiliki sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Contoh pribadi saya sendiri, karena tidak dekat dengan orang tua saya, itu bukan berarti saya itu anak nakal, tetapi karena kebutuhan ekonomi, orang tua saya harus bekerja. Ketika saya bangun, orang tua saya, papa saya khususnya sudah bekerja. Ketika saya sudah tidur, papa saya sudah
belum pulang. Nah itu hampir setiap hari ketemu sampai saya berusia sampai kelas 3 SD atau kelas 4 SD. Nah waktu yang cukup lama tidak ketemu dengan orang tua kecuali hari Minggu, itu mempengaruhi sikap anak. Anak kurang percaya diri, anak kurang mau bisa bergaul dengan yang lain, atau anak tidak bisa dekat dengan orang tuanya, itu karena kebiasaan yang tidak ada hubungan yang baik. Nah karena itu kita mau belajar di dalam hidup kita ini harus memiliki relasi yang harus kita bangun antara anak dengan bapak, sehingga kita bisa melihat bahwa relasi itu yang membuat kita semakin akrab. Nah keakraban inilah yang bisa kita miliki, hubungan ayah dan anak yang sangat baik. Nah relasi ini menjadikan sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki relasi yang baik. Relasi dalam apa? Dalam hal ibadah. Kita mau selalu senantiasa membangun hidup kita dengan ibadah. Ibadah kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Melalui ibadah juga merupakan proses pendewasaan kita, supaya kita ini lebih dekat kepada Bapa. Selain ibadah adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah, kita juga bisa membangun dengan membaca firman Tuhan. Kita juga bisa belajar berdoa untuk membangun komunikasi dengan Bapa. Di dalam ibadah kita memiliki hubungan yang intim antara hubungan kita dengan Allah. Intiman ini adalah titik tolak manusia untuk bergerak mewujudkan tindakan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Kita patut bersyukur sebagai anak-anak Tuhan ketika kita memiliki keintiman bersama dengan Tuhan, dan kita sebagai ahli-ahli waris ternyata kita memiliki hak istimewa. Hak istimewa apa yang dimiliki oleh seorang anak yang memiliki ahli waris dalam hidupnya? Ternyata hak istimewa sebagai anak itu kita diperlakukan sebagai anak yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa anak-anak yang memiliki orang tua yang kaya, anak-anaknya itu sangat dihormati oleh pengerja-pengerjanya atau pembantu-pembantunya atau pegawai-pegawai ayahnya, sangat dihormati karena itu diperlakukan sebagai seperti tuannya. Nah kalau kita lihat bahwa seorang hak istimewa juga itu, anak itu dibesarkan dan dibenarkan menurut keperluan dan yang disediakan. Kita tahu ketika Musa diangkat menjadi anaknya putri Firaun, hak-hak sebagai seorang pangeran itu melekat kepada Musa, sehingga kita tahu bahwa Musa belajar tentang segala sesuatu yang dia miliki, pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki sebagai seorang pangeran itu dilakukan dan dikerjakan oleh Musa. Demikian juga Musa dilatih untuk berperang, itu juga disiapkan bahwa dia adalah akan menjadi seorang pangeran. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun dididik, dibesarkan menurut keperluan yang disediakan. Kita dijadikan anak Tuhan yang memiliki hak istimewa dengan benar, kita diperlakukan dengan benar, dan kita disediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Seorang ayah pasti akan membantu sebisa mungkin bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Demikian juga Allah akan memenuhi kebutuhan kita karena kita adalah sebagai anak-anak Tuhan. Berikutnya, kita tidak dapat ditolak bahwa kita sebagai anak Tuhan, ya tetap kita diakui sebagai anak Tuhan. Lalu kita dapat menjadi ahli waris. Menjadi seorang ahli waris berarti kita akan menerima apa yang menjadi milik orang tua kita akan diberikan kepada diri kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau selalu ingat bahwa kita harus ingat tujuan awal Tuhan menciptakan kita, bahwa status kita adalah anak raja. Karena itu kita harus sadar otoritas kita sebagai anak raja. Di sini kita mau belajar bahwa Allah menciptakan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 26. Allah menjadikan kita adalah pribadi yang sangat istimewa. Berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya, di mana manusia diciptakan secara khusus. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah, baru manusia diciptakan. Dengan kata lain bahwa Allah itu mau bekerja keras untuk menyiapkan manusia, untuk bisa mengerjakan, untuk bisa mengelola apa yang Tuhan siapkan untuk manusia. Di sini kita melihat bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Karena otoritas kita adalah sebagai anak, kita harus memiliki sebagai seorang anak raja. Karena itu kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki mental sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan itu tidak menyerah, tidak mudah
menghadapi tantangan lalu tidak mau maju, tetapi harus terus memiliki semangat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ternyata kita harus mempunyai satu tugas. Tugas apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa mencerminkan sifat Bapa kita. Secara tidak langsung, anak itu mempengaruhi sifat bapaknya, kebiasaannya, wajahnya, tingkah lakunya, omongannya. Itu pasti ada yang ditiru dari orang tuanya itu kepada anak. Suatu hari anak saya itu duduk di depan kantor gereja, ketemu teman saya waktu kuliah di STAS, sudah cukup lama. Teman saya ini baru datang dari luar pulau karena dia sudah pernah pelayanan di tempat lain, lalu dia datang ke Surabaya. Ketika dia duduk di depan kantor, lalu anak saya itu lagi berjalan, lalu dia bertanya gini, kamu anaknya Suhendro ya? Anak saya langsung jawab, oh iya. Om siapa? Oh saya teman papamu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang bisa melihat, mengetahui bahwa itu anak kita karena anak itu memiliki ciri dari orang tuanya. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa mencerminkan sifat kita sebagai anak Tuhan. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Sifat Allah apa yang ada dalam diri kita? Allah memiliki sifat kasih, ya setidak-tidaknya kita juga memiliki kasih di dalam diri kita. Kalau kita lihat bahwa Bapak itu mengajarkan kita untuk menjadi terang dan garam, ya berarti secara tidak langsung hidup kita untuk menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu hidup yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi berkat tidak harus tampil seperti garam, tidak perlu tampil, tapi kehadiran kita menjadi berkat. Ada saatnya kita diperlukan untuk tampil, untuk menjadi saksi bahwa hidup kita adalah kesaksian sebagai kesaksian milik Kristus, di mana kita bisa menyaksikan kebaikan Kristus yang sudah menyelamatkan kita, Kristus yang sudah datang membebaskan manusia dari hukuman maut. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa keistimewaan kita sebagai anak Allah inilah yang boleh kita pegang pada hari ini, supaya kita ini tidak salah jalan. Kita mau belajar untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Ada satu ayat lagi kita mau lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ini ayat yang terakhir. Ibrani di pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihi, yang menyesat orang yang diakui sebagai anaknya. Nah, kita tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan, Tuhan tetap mengajar kita. Secara dia langsung mungkin Tuhan tidak mengajar kita, tidak membuat menyiksa kita, tetapi Tuhan bisa memproses dalam hidup kita. Nah, supaya kasih Tuhan, cerminan sifat Allah ada dalam hidup kita, kita diproses. Kita siap untuk dididik oleh Tuhan, diajar, disesat, supaya kita bisa menimbulkan sifat cerminan Bapa dalam hidup kita. Apa yang menjadi sifat Allah, apa yang menjadi sifat Bapa, itu ada dalam diri kita. Pada hari ini kita mau belajar bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjalankan tugas kita, panggilan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Banyak sifat-sifat Allah yang nyata, namun kita melihat contoh sifat yang paling gampang adalah kasih. Mengasihi saudara kita, mengasihi teman kita, mengasihi sesama di dalam hidup kita. Apalagi dalam saat ini, situasi kondisi yang tidak memungkinkan, orang menjadi egois, orang memikirkan diri sendiri. Kita mau belajar untuk memiliki sikap peduli, care, mendoakan, mengasihi. Itulah sifat-sifat yang gampang yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita boleh belajar siapakah aku. Di dalam kehidupan kita boleh belajar bahwa hidup kita adalah kita sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, pasti kita akan memperoleh hak istimewa dalam hidup kita. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diberikan hubungan yang dekat. Itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan, dan kita menjadi seorang ahli waris. Kita punya hak istimewa, dan kita jangan lupa kita sebagai anak pun juga dididik oleh Tuhan. Tuhan juga mengajar kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, dan kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi saksinya Tuhan.
Hidup di dalam panggilan Tuhan menjadi berkat, itu adalah tugas yang mulia yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ketika kita bertanya siapakah diriku, kita bisa menjawab, saya adalah pribadi yang bisa memuliakan nama Tuhan, pribadi yang tidak sia-sia, tetapi pribadi yang menyenangkan Allah dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini untuk semakin hari membuat kita semakin percaya bahwa hidup kita tidak sia-sia, namun hidup kita boleh menjadi berkat. Biarlah kebenaran firman Tuhan membawa kita semakin percaya dan kita boleh memiliki hubungan yang semakin dekat sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Di hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapakah aku? Aku adalah pribadi yang sudah Tuhan selamatkan. Aku adalah anak Allah yang memiliki hak waris, dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi di dalam setiap permasalahan dan pergumulan kami. Tuhan tetap memberkati kami sehingga apapun yang kami lakukan boleh berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati usaha kami, berkati sekolah kami, berkati orang tua kami, dan kami senantiasa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.